Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter jelek kelompok Salafi Wahabi adalah suka menyesatkan dan membid'ahkan kaum muslimin serta amaliyah mereka. Salah satunya adalah amalan salaman atau musafahah setelah sholat fardu yang diamalkan oleh kaum muslimin, di mana mereka ini menuduh amalan itu merupakan amalan bid'ah, amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah tuduhan mereka ini? Mari kita bahas permasalahan secara ilmiah. Teman-teman sekalian, bahwa ada sebuah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya untuk bersalaman atau musafahah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Ma min muslimaini yaltalqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayaftariqa." Tidaklah dua orang dari muslim yang mereka bertemu kemudian bersalaman kecuali akan diampuni baginya dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Hadis ini merupakan hadis yang menjadi dalil akan anjuran untuk bersalaman ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim. Hadis ini merupakan hadis yang datang dengan bentuk perintah ataupun anjuran yang sifatnya mutlak. Mutlak di sini dalam arti tidak terbatasi oleh waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Artinya dimanapun, kapanpun, kondisi apapun kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, maka kita dianjurkan untuk bersalaman, untuk musafahah. Salah satu tempat yang masuk dalam kemutlakan perintah atau anjuran ini adalah setelah sholat fardu, karena tidak ada larangan dalam menunaikan hal itu. Tidak ada larangan bagi kita untuk bersalaman setelah sholat fardu. Kenapa? Karena telah masuk dalam kandungan hadis ini, yang hadis ini sifatnya mutlak, tidak ada ketentuan waktu tertentu untuk bersalaman. Kalau mutlak, maka dalam kaidah disebutkan bahwa al-amru al-mutlaqu yu'malu ala itlaqih, bahwa perintah mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya. Tidak boleh kita membatasi, tidak boleh kita melarang sesuatu yang datang secara mutlak. Oleh karena itu mereka yang kemudian mengharamkan atau melarang salam setelah sholat fardu, maka datangkan dalil larangannya. Kenapa? Karena umat Islam yang mengamalkan itu sudah sesuai dalam kandungan hadis yang kita baca tadi. Artinya hadis itu datang secara mutlak, dan salah satu bentuk kemutlakannya adalah ketika setelah sholat fardu. Karena itu termasuk kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang kedua juga perlu diketahui bahwa salaman setelah sholat fardu itu sebenarnya termasuk perkara non ibadah, perkara adat saja, perkara muamalah, ya, bukan ibadah. Tidak ada ibadah namanya salaman setelah sholat fardu, tidak ada. Kalau kita sudah ketahui bahwasanya salaman itu termasuk masalah non ibadah, bukan ibadah, perkara adat, perkara muamalah, maka ada satu kaidah yang harus kita pahami, bahwa al-aslu fil adati al-ibahah, bahwa asal ada tradisi kebiasaan sesuatu yang non ibadah itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, ketika kaum muslimin mengamalkan salaman setelah sholat fardu, itu artinya mereka mengamalkan sesuatu yang hukum asalnya boleh. Kalau hukum asalnya boleh, maka tidak butuh dalil secara spesifik atau contoh dari Nabi SAW untuk membolehkannya. Jadi ini justru mereka yang melarang hal ini, hendaknya mereka mendatangkan bukti bahwasanya mana dalil larangannya, mana
kemudian kaum muslimin tidak boleh salaman setelah sholat fardu. Toh itu juga ketika ketemu, mereka bertemu dan masuk dalam keumuman hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi jangan dituntut dalil, mana dalilnya, mana contohnya dari Nabi ketika salaman setelah sholat fardu, karena mereka melakukan sesuatu yang hukumnya asalnya boleh. Dalil dan contoh dari Nabi itu hanya untuk didatangkan untuk membolehkan sesuatu yang hukum asalnya adalah dilarang. Teman-teman dari kelompok Salafi Wahabi hadahumullah itu biasanya membawa persoalan ini kepada pendapat mereka, di mana mereka itu berpendapat bahwasanya salaman itu seakan-akan hanya dibatasi ketika seorang bertemu yang sebelumnya orang itu belum pernah ketemu atau belum pernah kenal. Jadi dalil tentang salaman itu dibawa kepada satu kondisi yang muqayyad, yang dibatasi oleh mereka, padahal datang dalam kondisi mutlak. Hadisnya, dalil-dalilnya datang dalam kondisi mutlak, tapi mereka taqyid, mereka mereka lakukan pembatasan tanpa argumentasi ilmiah dan tanpa dalil. Jadi mereka membatasi dalil-dalil tentang salaman itu hanya berlaku untuk orang yang sebelumnya belum pernah ketemu atau sebelumnya belum pernah kenal. Nah, karena ketika kita berjamaah itu sudah biasanya jamaah sholat itu adalah sudah kita kenal, sudah kita pernah ketemu, maka tidak dianjurkan untuk salaman. Ini merupakan pendapat yang tidak benar dan telah menentang akan kaidah-kaidah syar'i yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa dalil yang mutlak itu harus diamalkan sesuai kemutlakannya, tidak boleh dibatasi. Siapa yang membatasi bahwasanya salaman itu hanya untuk orang yang ketemu, untuk orang yang belum pernah ketemu atau belum pernah kenal sebelumnya, maka silahkan datangkan dalil untuk hal itu, dan insya Allah tidak akan pernah ketemu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah berfatwa dalam kitab beliau yang berjudul Al-Masail Al-Manthurah, bahwasanya Imam Nawawi ini beliau membagi dua tentang konteks salaman setelah sholat antara jamaah. Yang pertama, kata beliau, orang yang bersalaman sebelumnya, orang yang bersalaman dan sebelumnya mereka ini memang belum pernah ketemu, maka hukum bersalaman di sini adalah include ke dalam hadis di atas, artinya jelas sunnah dilakukan. Hadis yang sudah kita baca sebelumnya tadi, karena belum pernah ketemu. Kemudian kondisi kedua, kata Imam Nawawi, bahwa bersalaman yang sebelumnya memang sudah pernah kenal, seperti kita dengan saudara-saudara kita yang jamaah masjid kita, kita sudah kenal sebelumnya, kita pernah ketemu sebelumnya. Nah, menurut Imam Nawawi, perbuatan ini seandainya pun dikatakan sebagai perbuatan yang baru, yang bid'ah, tapi bukan bid'ah yang tercela, karena tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma' kaum muslimin, ijma' ulama kaum muslimin. Jadi itu termasuk daripada bentuk sesuatu yang baru, yang baik, dalam istilah bid'ah hasanah. Apalagi hukum bersalaman itu sudah kita jelaskan tadi, hukum asalnya adalah salaman itu adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Maka termasuk di dalamnya ketika seorang bertemu, ketika seorang selesai melakukan sholat maktubah, sholat fardu, ini masih masuk ke dalam kesunahan hadis yang ditunjukkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi tidak melulu kemudian sesuatu itu kemudian bid'ah, haram, dilarang dan seterusnya, tidak, karena secara umum sudah masuk dalam kandungan hadis yang sudah kita baca tadi, yaitu bisa dilihat di kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Masail Al-Manthurah halaman 56. Dan beliau ini termasuk ulama besar, seorang mujtahid, ulama yang luar biasa diakui keilmuannya dan menjadi rujukan ulama seluruh dunia, bahkan kaum muslimin di dunia ini merujuk kepada beliau, dan keilmuannya jelas, dan ini beliau secara tegas menyatakan itu tidak terlarang, itu tidak terlarang, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, pada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Dan tentunya Imam Nawawi ketika menyimpulkan hal seperti ini berdasarkan keilmuan, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta ilmiah
yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak, karena beliau diakui keilmuannya memang punya kapasitas untuk berfatwa, untuk melakukan istimbat hukum-hukum syar'i, memetik dan menyimpulkan hukum-hukum syar'i, dan beliau masuk level ulama mujtahid, ulama yang memang pantas untuk beristihad. Kemudian juga ada ulama lain yaitu Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, dalam fatwa beliau halaman 386 beliau juga menyatakan tentang hal ini, kebolehan salaman setelah salat fardu. Beliau menyatakan bi anna ma yaf'aluhu nasu minal musafahati ba'da shalah la aslalaha walakin la ba'sa biha. Bahwasanya apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin berupa salaman setelah sholat fardu memang tidak ada asalnya, akan tetapi itu sesuatu yang boleh saja. La ba'sa biha, sesuatu yang tidak apa-apa untuk dilakukan dan tidak ada masalah. Artinya di sini Imam Romli itu menganggap itu sesuatu yang setidaknya mubah lah. Kalaupun tidak sunnah atau tidak sampai derajat disunahkan, setidaknya mubah, setidaknya boleh. Bagaimana kemudian hal yang boleh kemudian kemudian dilarang atau mungkin diharamkan atau mungkin dibid'ahkan oleh sebagian orang? Karena itu hal yang walakin la ba'sa biha. Jadi kalau yang memang itu sesuatu yang boleh, mubah, ya harus kita katakan apa adanya, itu mubah. Jangan sampai terlalu semangat, terlalu menggebu-gebu dalam beragama sampai hal-hal mubah pun diharamkan atau dibid'ahkan atau dilarang. Ini merupakan sesuatu yang ekstrim, ya, ghulu fiddin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW telah melarang kita untuk melakukan perbuatan ekstrim dalam beragama. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari kedua pendapat di atas, sekalipun ya misalkan salaman setelah sholat ini tidak ada dalil secara khusus, akan tetapi hukumnya tidak sampai haram, minimal adalah tadi boleh, minimal ya boleh. Bahkan sebagian ulama secara tegas menyatakan itu bukan hanya boleh, bahkan disunahkan. Jadi berkisar antara mubah sampai sunnah saja, ya, minimalnya mubah, paling tingginya sunnah, seperti itu. Sebagian ulama yang menyatakan bukan hanya mubah tapi sunnah, itu berdasarkan sebuah hadis dalam riwayat Yazid bin Al-Aswad As-Suwa'i radhiyallahu anhu, bahwasanya disebutkan anna sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha fadzakara al-hadits qala thumma thara an-nas ya'khuduna bi yadihi yamsahuna bi wujuhahum qala fa akhadtu bi yadihi famasahtu biha wajhi fawajadtuha abrada minath-thalzi wa atyaba rihan minal misik. Bahwasanya ia pernah sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menyebutkan hadis tersebut. Yazid berkata, kemudian orang-orang mengerumuni beliau, mereka berebut mengambil tangan beliau, tangan Nabi SAW, untuk kemudian mereka usapkan ke wajah-wajah mereka. Maksudnya mengambil tangan di sini maksudnya dipegang dan diajak salaman. Ya. Kemudian Yazid berkata, Yazid bin Al-Aswad, kemudian aku juga ikut mengambil tangan beliau dan mengusapkannya ke wajahku, maka aku merasakan kesejukan melebihi sejuknya salju dan wanginya melebihi harumnya minyak misik. Nah, di sini sisi pendalilannya atau wajhu al-istidlalnya adalah pada kalimat ya'khuduna biyadi dan fa'akhadtu biyadi. Mereka para sahabat itu sudah biasa untuk mengambil tangan Nabi, artinya salaman setelah sholat. Di sini contohnya setelah sholat subuh, ya as-subha tadi, sholat subuh. Di situ para sahabat itu sudah biasa mengambil tangan Nabi SAW setelah sholat, ya, setelah sholat. Mengambil tangan artinya salaman. Kemudian sahabat Yazid bin Al-Aswad juga mengambil tangan beliau, artinya mengajak salaman ke beliau, kemudian setelah salaman diusapkan ke wajah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah, disebutkan juga bahwasanya salaman itu memiliki keutamaan. Ketika seorang muslim bertemu, yaitu akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallam alaihi fa akhadha bi yadi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqu asyajari. Orang mukmin itu apabila saling bertemu lalu mengucapkan salam padanya dan mengambil tangannya kemudian bersalaman, maka bertaburan hancur dosa-dosanya sebagaimana bertaburannya daun-daun pepohonan. Nah, ini hadis ini secara mutlak memberikan keutamaan untuk orang yang ketemu dan salaman akan gugur dosa-dosanya. Tentu ini bersifat mutlak. Nabi SAW tidak membatasi di waktu tertentu, di kondisi tertentu, di tempat tertentu. Tidak. Dimanapun kalau kita ketemu, dimanapun kalau kita berjumpa dengan saudara kita sama muslim, bisa mengamalkan hadis ini. Ya, termasuk apa? Ketika kita ketemu saudara kita setelah sholat fardu kan juga ketemu. Ya, setelah sholat fardu juga ketemu. Sudah berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, maka berarti secara tidak langsung juga dianjurkan berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya tadi. Ya. Kemudian keutamaan akan berguguran dosa dan diampuni dosa-dosanya itu juga berlaku secara mutlak. Ya, tidak terbatasi oleh waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, sesuatu yang mutlak, dalil yang kandungannya mutlak, perintahnya mutlak, keutamaannya mutlak, maka harus yu'malu bi'itlaqihi, harus diamalkan sesuai kemutlakannya. Jadi siapa yang melarang sekarang ya, siapa yang melarang untuk ya bersalaman setelah sholat fardu, tunjukkan dalil satu saja, larangan hadis Nabi yang menunjukkan jangan salaman setelah sholat fardu. Kenapa yang kita tuntut yang melarang? Karena mereka telah melarang sesuatu yang hukum asalnya tidak dilarang. Karena hadis-hadis tentang masalah anjuran salaman itu berlaku mutlak kapanpun itu berlaku, termasuk setelah sholat fardu itu masuk kandungan kemutlakan hadis-hadis tadi. Sehingga yang melarang itu kan berusaha membatasi dalil yang umum. Ya, kalau dia membatasi dalil yang mutlak, maka mana dalil yang membatasi kalau sholat fardu setelah sholat fardu itu dilarang? Tunjukkan satu hadis saja. Kita tunggu nanti, tunjukkan satu hadis yang Nabi melarang salaman setelah fardu. Kalau memang ketemu, sampaikan kepada kita, nanti kita insya Allah akan mengoreksi dan menganulir pendapat ini, pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita. Dengan demikian, jelaslah akan kesunahan salaman setelah salat fardu, bagaimana kita berusaha untuk mengikuti para ulama kita. Di antaranya tadi ya sudah kita sebutkan, minimal itu Imam Nawawi sudah cukup sebagai rujukan kita. Imam An-Nawawi itu sudah cukup sekali untuk sebagai rujukan dalam permasalahan ini, karena keilmuan beliau yang diakui oleh semuanya, bahkan oleh kelompok Salafi Wahabi sendiri juga diakui keilmuannya oleh mereka. Dan andai ada di antara kalian yang tidak mau bersalaman atau tidak menganggap itu sunnah ya sebagai satu amal yang patut diamalkan, silakan saja. Ini masalah khilafiyah istihadiyah ya. Tapi ketika Anda tidak berpendapat untuk salaman setelah sholat fardu, tugas Anda, kewajiban Anda adalah menghormati kaum muslimin yang mengamalkannya. Karena ini masuk ranah khilafiyah istihadiyah, perbedaan pendapat itu berkonsekuensi harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh menyesatkan, tidak boleh melabeli dengan ahli bid'ah, tidak boleh menyesatkan atau menyimpangkan saudaranya sama muslim dengan hanya karena itu, apalagi sampai memusuhi saudaranya dan membangun al-wala wal bara, permusuhan dan cinta karena masalah itu. Siapa yang mengamalkan berarti musuh kami, siapa yang tidak mengamalkan berarti saudara kami. Ini tidak dibenarkan sama sekali dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Jadi seperti itu. Bahkan nasihat kami ketika misalkan kita seandainya kita itu termasuk orang yang tidak berpendapat salaman sholat fardu, tapi kita berada di masyarakat, di satu jamaah masjid di mana masyarakat kita itu biasa mengamalkan itu, sebaiknya dan seyogyanya untuk menyesuaikan diri dengan amaliyah kaum muslimin di tempat itu untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat yang nanti akan mengarah kepada perpecahan dan permusuhan atau fitnah di tengah-tengah masyarakat. Semoga ini bermanfaat dan menjadi penjelasan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.